Iya bos, iya bos. Iya, saya sama Meli udah mempersiapkan semuanya. Ini saya sama Meli mau ke rumah bos. Iya siap bos. Bos ada di mana sekarang? Oh, di perjalanan. Iya siap bos. Iya, saya sudah persiapkan semuanya. Siap bos. Iya. Udah beberapa tahun gak kerasa aku sekarang datang pulang ke rumah. Aku mau tunangan sama seseorang. Semoga acaranya lancar, mudah-mudahan semua caranya berjalan dengan lancar, amin. Ya ampun, aku seneng banget akhirnya. Citra. Hai Citra. Hai. Kalian apa kabar? Ya ampun, udah lama banget nggak ketemu. Tapi kalian kenapa mau sampai menabrak aku sih? Kalian excited banget untuk ketemu sama aku. Cit, katanya kamu merantau. Sekarang udah pulang ya? Iya, Mel, aku sekarang udah pulang. Alhamdulillah, aku selama merantau aku kangen banget tahu sama kalian berdua. Ya ampun, nggak kerasa banget ya. Nggak usah peluk-peluk kali, Cit. Biasa aja. Cit, ngomong-ngomong, kamu merantau dapat apaan sih, Cit? Kok sekarang kamu jalan kaki? Emangnya mau kemana? Jangan-jangan dia merantau jauh-jauh, pulang-pulang nggak ada hasil, Wi? Betul banget. Oh iya, kan kamu ngerantau udah lama nih. Kok masih tetap jalan kaki sih? Kalian berdua kok gitu sih sama aku? Padahal kalian berdua kan baru ketemu sama aku. Ya, kita lama nggak ketemu, Cit. Sekali ketemu, kamu jalan kaki. Nggak ada perubahan dari dulu, tetap jalan kaki. Iya kan, Meng? Nah, benar. Ya, aku males aja yang mau naik motor, Wi, Mel. Jadinya aku kan udah lama banget nih nggak jalan-jalan di sekitar sini. Dan juga aku lama banget nggak jalan kaki. Jadi aku sekarang... Kok bisa males sih pakai motor? Padahal kalau pakai motor itu kita nggak bisa capek. Nah tuh, lihat keringetnya. Emang kamu nggak ngerasa keringetan dari tadi? Iya. Udahlah, Cit, kamu ngaku aja kalau kamu merantau jauh-jauh, pulang nggak dapet apa-apa. Ya kemana-mana harus jalan kaki dong, nggak capek, Cit? Bukannya aku nggak capek, Mel. Cuma aku kan waktu merantau, aku tuh jarang banget jalan kaki. Karena pekerjaanku tuh di dalam ruangan. Jadi aku datang ke Indo, aku tuh seneng banget karena aku bisa menghirup udara segar Indonesia yang sejuk banget kayak gini. Udah, Cit. Kamu nggak usah menyombongkan ya di saat kamu masih merantau di sana pekerjaan kamu apalah. Kita kayaknya nggak usah tahu deh pekerjaan kamu di sana apa. Lagian kamu di perantauan kan cuma jadi babu, Cit. Sayang, Cit, kamu jauh-jauh merantau tapi pulang-pulang nggak ada hasil. Mending cari pekerjaan di sini aja, Cit, daripada kamu jauh-jauh merantau. Kalau kamu jauh merantau kayak gitu kan udah jauh dengan keluarga, pasti kangen kan? Dan Kalau banyak kamu kerja di biaya. sini, nah benar Tapi banget. pulang-pulang nggak ada hasil. Semua kan tergantung sama diri kita sendiri, Melwi. Kalau rezeki aku ada di sana, di tempat perantauan aku yang jauh di sana, gimana? Kan aku nggak bisa menolak takdir. Iya, mungkin rezeki kalian berdua ada di sini, tapi nggak dengan rezeki aku, Wi, Mel. Meng, kayaknya kita berdua harus melakukan rencana kita yang selanjutnya, Meng. Kita harus ngegotong Citra, paksa ke motor, naik motor gitu maksudnya. Udah. Cit, Ya, Wi. kayaknya kita nggak banyak waktu ya ketemu sama kamu lain kali. Mending kamu ikut kita aja, Cit. Iya, Cit. Mau kemana? Udah. Ya udah, kita Mau kemana? kita Cit? nggak. Ya, Cit, kita kan bisa jalan bareng. Kapan lagi kita bisa jalan bareng gitu? Tapi kita udah ya. Dulu. Udah, ya. Udah, kamu ikut aja ya. Oh, tapi kan aku ada acara habis ini, Wi. Udah, ayo. Iya. Neng, udah, Neng.
Udah, kamu diem Udah, aja. Cit, turun Cit, turun Cit. Aku nih dibawa kemana sama kalian berdua? Sini. Udah, sini. Aku bakalan nunjukin sama kamu. Ini hasil jerih payah kita berdua. Aku sama Meli. Dan aku sama Dwi nggak usah merantau jauh-jauh. Jadi, kamu nggak iri sama kita berdua? Kita udah punya mobil 2 dan rumah mewah. Kamu nggak iri sama kita berdua? Nggak kok, Wi. Aku nggak ada sedikit pun rasa iri sama kalian berdua. Wi. Ini yang katanya kamu ide kedua yang mau dilaksanakan. Iya lah, Meng. Cit. Lihat nih Cit, ini mobil aku dan itu mobil si Dwi. Mana, Cit? Kamu nggak ketar-ketir dengan pencapaian kita berdua? Wi, aku harus bilang berapa kali sih, aku nggak ada sedikit pun rasa ketar-ketir sama pencapaian kalian berdua. Malah aku bangga teman aku sekarang udah bisa dapet rumah seperti ini dan punya mobil yang mewah-mewah kayak gini. Cit, emangnya kamu nggak pengen kayak kita berdua gitu? Wi, orang mana sih yang nggak pengen punya mobil dan punya rumah sendiri? Tapi kan takaran rezeki kita masing-masing kan beda, Wi. Aku nggak bisa. Ya, aku hanya bisa berusaha. Semoga aku bisa mendapatkan apa yang aku impikan. Mimpiku tinggi kok, Wi. Cuma kan aku harus berdoa dan usaha. Udah Cit, kamu nggak usah sosokan kayak gitu. Iya. Aku harus gimana dong, Mel? Aku udah diajak paksa sama kalian berdua ke sini cuma untuk memperlihatkan sama pencapaian kalian berdua. Aku Ya kira iyalah Cit, biar kamu tuh iri sama kita berdua. Kita berdua nggak usah merantau jauh-jauh, udah bisa beli barang sendiri Cit. Sedangkan kamu merantau jauh-jauh, pulang-pulang nggak ada hasil. bener banget kamu, Meng. Masa nggak ada hasil sama sekali? Nggak ada. Kata siapa? Nggak ada hasil. Bos, mobilnya mana? Mobil saya ada di garasi belakang. Sayang, Sayang, sudah tadi. Kamu kok tahu rumah kita di sini? sayang, Kamu makin cantik aja. Kita lama nggak ketemu ya. bener sayang, udah nggak usah bahas dulu. Sayang, kok bisa ada di sini sih? Rumah saya emangnya di mana? Iya, ini rumahnya sayang. Ini mobil kamu sayang, yang Pajero. Kalian Salah denger. bentar sayang. Ternyata kalian di belakang aku seperti itu. Maksudnya apa bos? Masih sok nggak tahu kayak gitu. Aku dari tadi sengaja taruh mobil aku di belakang. Aku udah denger semuanya. Kalian bonceng calon tunangan aku kan? Sampai kalian pamer-pamer kayak gini. Aku bukannya nggak tahu. Dari tadi aku diem di sana tuh. Ternyata kelakuan kalian kayak gini. Asal kalian tahu ya. Aku tanpa calon tunangan aku itu bukan apa-apa. Kita berjuang bersama. Dia di perantauan, aku yang berjuang di sini. Kalian seenaknya hina kayak gitu. Perjuangan kita bukan mudah. Kita pejuang LDR. Coba kalian pikir, kalau kalian ada di posisi aku atau pacar aku yang sekarang menjadi calon tunangan aku, gimana? Gimana pahitnya perpisahan? Sayang, udah. Kamu nggak perlu kayak gitu. Ya enggak sayang, sekarang tergantung kamu. Ini kenalin, ini karyawan-karyawan aku. Aku minta dia suruh persiapkan untuk beri kejutan kedatangan kamu. Malah kamu dibully, dihina kayak gini, dipamerin. Aku nggak pernah ngajarin kalian kayak gini. Dari pertama kalian masuk, etika dan sopan santun itu yang utama. Kita berdua, Aku nggak butuh maaf dari kalian. Yang aku butuhkan itu, ya, udahlah. Aku nggak mau tahu. Sayang, aku nggak bisa kasih tindakan. Soalnya ini kan semua ada di tangan kamu. Ini memang di tangan aku. Tapi kembali lagi, semua hasil kita kerja keras itu berdua. Asal kalian tahu ya,
pahit. LDR itu sangat pahit. Gimana kalau kalian ya LDR sama pasangan kalian? Aku nggak habis pikir sama kalian. Udah sini, gak usah sekarang kayak gitu. Tadi kamu sampai gaya-gayaan kayak gitu. Udah nggak usah marah. Kesuksesan seseorang itu tak perlu dipamerkan kepada siapapun, biar orang lain yang menilai. Coba kalian pikir, kalau kalian seakan-akan sudah sukses, kalian pamerkan, itu namanya sombong. Kalian tahu nggak? Aku sengaja nggak kasih tahu rumah ini, mobil ini semua, itu biar kejutan buat calon tunangan aku. Mobil yang kalian pamerkan itu punya dia. Udah sayang. Aku mau ngomong sama si Dwi. Wi, kamu seharusnya tuh nggak boleh kayak gitu. Aku pribadi, aku tetap akan mempekerjakan kalian berdua, tapi dengan satu syarat. Kalian berdua harus berubah. Kalian nggak boleh kayak gitu. Nggak ada ruginya jadi orang baik, Wi. Kelakuan kamu kayak gini, menurut aku sih rugi sendiri. Kamu sekarang jadi malu kan sama aku? Orang yang kamu tadi hina, jelek-jelekin, Ternyata sekarang calon tunangan bos kamu sendiri. Sekarang gini ya, Wi, kamu boleh mencapai kesuksesan kamu setinggi langit, tapi kamu jangan pernah sampai menjatuhkan orang lain. Assalamualaikum. Sayang, nggak apa-apa kan kangen-kangenan sekarang? Kamu baik kan di sana? Alhamdulillah aku baik, sayang. Ya udah, kita masuk ya. Ini semua kerja keras kita berdua.